Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-33, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Musik dan nyanyian sudah tidak asing lagi dalam kehidupan peribadahan dan spiritualitas umat Kristen. Hampir dalam setiap ritus kekristenan terdapat nyanyian yang sejatinya berfungsi sebagai media untuk mengungkapkan perasaan dan kondisi iman kepada Tuhan. Misalnya saja tulisan-tulisan Mazmur yang sejak awal tidak hanya sekedar dibacakan secara biasa tetapi juga memiliki notasi serta diiringi oleh beberapa alat musik seperti kecapi maupun rebana. Di dalam tradisi kekristenan di Eropa misalnya, Mazmur pun berkembang penggunaannya dalam liturgi yang kemudian dikenal sebagai Mazmur Jenewa, dengan penekanan nilai teologisnya masing-masing sesuai dengan rangkaian liturgi secara keseluruhan. Intinya, musik dan nyanyian di dalam kekristenan tidak hanya berfungsi sebagai ornamen ibadah, melainkan juga sebagai cara untuk membangun keimanan. Umat Kristen perlu membangun kesadaran dan pemaknaan yang utuh terhadap nyanyian dalam ibadah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sangat mungkin terjadi disorientasi terhadap penggunaan nyanyian dalam ibadah, entah yang bersifat personal maupun komunal dalam ibadah di gereja. Maksudnya, sangat mudah bagi umat teralihkan perhatian dan fokusnya saat menggunakan nyanyian dalam ibadah, yang semestinya berpusat kepada Tuhan, justru berubah kepada selera sendiri, mulai dari pemilihan lagu yang dipilih berdasarkan apa yang ia suka, bukan lagi berdasarkan nilai teologis yang terkandung dalam tiap syairnya, maupun penggunaan aransemen yang didasari pada selera bermusik, bukan lagi dengan mempertimbangkan tepat atau tidaknya untuk mendukung nilai teologis yang terkandung dalam syair tersebut. Pemazmur melalui ayat 1-5 telah memberikan sebuah contoh mengenai kesaksian iman yang menekankan pentingnya puji-pujian atau nyanyian untuk menjunjung tinggi peran Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Setiap nyanyian merupakan bentuk kesaksian dan deklarasi iman orang percaya kepada Tuhan, yang artinya Tuhanlah yang menjadi pusat dalam setiap nyanyian atau puji-pujian tersebut. Jadi, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, bukan dalam kesenangan kita sendiri. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru untuk mempersaksikan kuasa Tuhan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, yang layak untuk menerima dan mendapatkan segala pujian dan syukur kami. Didiklah kami, pimpinlah kami untuk memiliki kehidupan pujian yang benar, yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami secara tidak sadar justru teralihkan dari Tuhan kepada selera kami sendiri. Biarlah setiap syair yang kami nyanyikan, setiap pujian yang kami berikan, itu boleh menjadi persembahan yang diterima oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena penting bagi kami sebagai orang-orang benar di dalam Tuhan untuk menyanyikan segala pujian untuk-Mu. Karena Tuhan itu benar, dan Engkau mengerjakan segala sesuatunya dalam kesetiaan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.